Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Baru Emirates Sabun Bidara Body Wash. Emirates Sabun Bidara Body Wash dengan ekstrak daun bidara pertama di Indonesia. Kandungan ekstrak daun bidaranya berfungsi untuk menyembuhkan jerawat, mencegah penuaan dini pada kulit, dan menghaluskan kulit kering. Pada episode 8 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang silsilah dan kisah Nabi Ismail, Nabi yang masyhur kita kenal sebagai anak pertama Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Hajar. Kisah Nabi Ismail ini disebutkan 12 kali dalam Al-Quran, dan keterangan mengenainya disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 127, 136, dan 140, surat An-Nisa ayat 163, surat Maryam ayat 54-55, surat Al-Anbiya ayat 85-86, dan juga dalam As-Saffat ayat 101-107. Sedangkan dalam Tanakh, yaitu kitab suci Yahudi, dan Alkitab, kitab suci Kristen, keterangan mengenai Ismail terdapat dalam kitab Kejadian pasal 16, 17, 21, dan 25. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel TV Peradaban, serta like dan share video lainnya dari kami. Sebagai anak Nabi Ibrahim, maka silsilah Nabi Ismail adalah Ismail bin Ibrahim bin Terah bin Nahor bin Seruh bin Rehu bin Peleh bin Eber bin Selah bin Arfaksad bin Sam bin Nuh. Masa kehidupan Nabi Ismail diyakini oleh ahli sejarah Nabi-Nabi pada kisaran tahun 1911 sampai 1774 sebelum Masehi, dan hidup sejaman dengan Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan Nabi Ishak. Nabi Ismail diutus oleh Allah untuk menjadi rasul bagi penduduk Mekah dan sekitarnya, seperti kabilah Bani Jurhum, kaum Amalik, dan penduduk Yaman. Nama Ismail selalu dikaitkan dengan Mekah dan pembangunan Ka'bah. Ismail merupakan moyang dari Nabi Muhammad SAW. Keturunannya disebut Arab al-Musta'aribah, atau Arab yang diarabkan, karena mereka bukan asli Arab dan mempelajari bahasa Arab dari penduduk asli setempat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Maryam ayat 54-55, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang Rasul dan Nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Sedangkan dalam kitab Kejadian disebutkan tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Sumber Islam dan Kristen berbeda pandangan mengenai waktu saat Hajar dan Ismail diungsikan ke Arab. Al-Quran tidak mengisahkan peristiwa ini secara rinci, tetapi hadis dan tafsiran para ulama sepakat bahwa Hajar dan Ismail diungsikan saat Ismail masih kecil dan menyusu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan juga dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, diterangkan bahwa Ibrahim mendapat perintah untuk mengungsikan Hajar dan Ismail dari Syam dan menempatkan mereka di tengah padang pasir tak berpenghuni. Saat Ibrahim beranjak pergi, Hajar membuntutinya dan bertanya, "Wahai Ibrahim, engkau hendak kemana? Apakah kamu akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada suatu tanaman pun ini?" Namun Ibrahim tetap tidak menjawab, meski Hajar bertanya berkali-kali. Setelahnya, Hajar mengganti pertanyaannya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan semuanya ini?" Barulah Ibrahim memberi jawaban, "Ya." Hajar kemudian membalas,
Jika demikian, Allah tidak akan menelantarkan kami. Sedangkan sumber Alkitab menjelaskan bahwa Ismail diungsikan pada sekitar usia 16 tahun. Kitab Kejadian menyebutkan bahwa Ismail lahir saat Ibrahim berusia 86 tahun dan Ishak lahir saat Ibrahim berusia 100 tahun, sehingga keduanya terpaut sekitar 14 tahun. Saat pesta penyabihan Ishak, Sarah melihat Ismail bermain bersama Ishak dan dia tidak menyukai hal tersebut. Sarah mengatakan pada Ibrahim, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Meski Ibrahim kesal dengan perkataan Sarah, Allah memerintahkan Ibrahim mendengar perkataan Sarah. Ibrahim kemudian meminta mereka pergi, dan Hajar kemudian menggendong perbekalan berikut Ismail di bahunya sampai padang gurun. Alkitab menggambarkan bahwa Ibrahim tidak ikut serta mengantar Hajar dan Ismail sampai ke padang gurun yang dimaksud. Berbeda dengan sumber Islam yang menggambarkan Ibrahim mengantarkan Hajar dan Ismail sampai tanah Arabia. Di antara kisah yang sangat masyhur tentang Nabi Ismail dan Hajar ibunya adalah kisah tentang mata air Zam-Zam, hal yang menjadi awal lahirnya peradaban manusia di tanah Mekkah. Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya di tanah Mekkah ini tidak pernah ada sumber air dan sangat panas, sehingga kabilah-kabilah Arab kuno tidak ada yang menjadikan Mekkah sebagai tempat tinggal. Hajar dan Ismail tetap hidup berdua saja di sana sampai suatu saat sekelompok suku Arab kuno Bani Jurhum melewati daerah tersebut. Saat melihat burung berputar-putar di satu tempat dekat posisi mereka, salah seorang mereka berkata, "Burung ini berputar-putar di tempat itu pasti karena ada genangan air. Padahal kita mengetahui secara pasti bahwa di lembah ini tidak ada air sama sekali." Akhirnya mereka mengutus orang untuk melihat tempat burung-burung tersebut, yang ternyata adalah tempat Hajar dan Ismail berdiam di dekat mata air Zam-Zam. Utusan tersebut kemudian mengabarkan hal tersebut kepada anggota suku yang lain, dan mereka semua pindah ke tempat tersebut bersama Hajar dan Ismail. Mereka juga mengirim utusan kepada keluarga mereka agar tinggal bersama-sama di tempat tersebut. Setelah beranjak belia, Ismail belajar bahasa Arab dari orang-orang tersebut. Tempat ini di kemudian hari menjadi Mekkah. Disebutkan bahwa Ibrahim beberapa kali mengunjungi Ismail yang tinggal di Mekkah. Sebagian berpendapat bahwa Ibrahim menunggang buruk saat hendak mengunjungi putranya tersebut. Disebutkan bahwa Ismail kemudian menikah. Ibnu Katsir menyebutkan suatu hari Ibrahim mendatangi rumahnya, tetapi Ismail sedang tidak ada di rumah. Ibrahim kemudian bertanya pada istri Ismail perihal suaminya, dan istrinya tidak mengetahui bahwa itu adalah Ibrahim. Dia berkata bahwa suaminya sedang bekerja. Saat Ibrahim menanyakan keadaannya, istri Ismail mengeluh, "Kami banyak mengalami keburukan dan hidup kami penuh kesempitan ekonomi serta penuh dengan penderitaan yang berat." Setelah mendengar hal tersebut, Ibrahim menitipkan salam dan pesan pada istri Ismail agar suaminya mengganti gawang pintunya. Saat istri Ismail menyampaikan pesan tersebut pada suaminya, Ismail menjelaskan bahwa dia tadi adalah ayahnya dan maksud pesannya tadi adalah agar Ismail menceraikan istrinya. Beberapa waktu kemudian, Ismail menikah dengan perempuan lain. Ibrahim kembali berkunjung saat Ismail sedang tidak berada di rumah. Saat Ibrahim menanyakan mengenai keadaan istri Ismail yang saat itu ada di rumah, istri Ismail menjawab, "Kami senantiasa dalam kebaikan dan cukup," sembari memuji berbagai nikmat Allah yang dikaruniakan kepada mereka. Kemudian Ibrahim menitipkan pesan pada Ismail melalui istrinya untuk memperkokoh gawang pintunya. Saat kemudian istri Ismail menyampaikan pesan tersebut pada suaminya, Ismail menjelaskan bahwa dia tadi adalah ayahnya
dan maksud pesannya tadi adalah agar Ismail mempertahankan istrinya. Ada beberapa pendapat terkait identitas istri-istri Ismail. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa istri pertama Ismail berasal dari Bani Amalik dan bernama Ammarah binti Sa'ad bin Usama bin Aqil. Sedangkan istri kedua Ismail adalah As-Sayyidah binti Mudad bin Amru al-Jurhumi. Kemudian Ismail bersama keluarganya berkunjung ke kediaman Ibrahim di Palestina selama beberapa saat. Al-Umawi meriwayatkan dari Ali bin Mughirah, dari Abu Ubaidah Masma' bin Malik, dari Muhammad bin Ali bin Husain, dari ayahnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang pertama yang berbicara dengan bahasa Arab secara fasih adalah Ismail saat ia berusia 14 tahun. Ulama nasab dan sejarah peperangan menyebutkan Ismail adalah orang pertama yang naik kuda. Sebelumnya kuda termasuk hewan liar. Lalu Ismail memanjatkan doa mustajab agar kuda bisa jinak dan doanya dikabulkan oleh Allah. Kemudian Ismail mulai menunggangi kuda. Dari istrinya As-Sayyidah, kemudian Nabi Ismail memiliki 12 anak sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, yaitu Nabit, Kaizar, Zabil, Maisa, Masma', Basmat, Dusha, Arar, Yatur, Nabash, Taima, Kaizama. Menjelang wafatnya, Ismail berwasiat kepada saudaranya Ishaq supaya menikahkan putrinya, yaitu Basmat, dengan keponakannya, yaitu Aish bin Ishaq. Dari Aish bin Ishaq dan Basmat binti Ismail ini lahirlah keturunan yang menurunkan bangsa Romawi atau Eropa. Mereka adalah Bani Asfar atau berkulit kuning, karena Aish bin Ishaq berkulit kuning atau bule. Sedangkan nasab bangsa Arab Hijaz secara keseluruhannya merujuk kepada kedua anak Nabi Ismail, yaitu Nabit dan Kaizar. Demikian menurut Imam Ibnu Katsir. Adapun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diyakini adalah keturunan Nabi Ismail dari garis Nabit atau Nebayot, baik dari garis ayahnya Abdullah ataupun dari garis ibunya Aminah. Alkitab menyebutkan bahwa Ismail turut memakamkan Ibrahim di Gua Makpela bersama Ishak, sedangkan Ismail sendiri disebutkan wafat pada usia 137 tahun. Ibnu Katsir dan beberapa ulama menyebutkan bahwa Ismail dimakamkan di Al-Hijr Ismail di samping makam Hajar. Namun sebagian pendapat menolak keyakinan tersebut karena tidak ada keterangan pasti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat lain menyatakan bahwa Hijr Ismail sebenarnya adalah bekas kamar Ismail dan Hajar. Wallahu a'lam bis-shawab.